baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi. Saya selaku moderator dari kelompok 2 mata kuliah teori sastra yang beranggotakan Raihan Bayhaki, Resti Sri Rezeki Puspitawati, dan Muhammad Satibi. Ya, kelompok kami akan membawakan materi aliran-aliran sastra. Untuk teman-teman, silakan menyaksikan dengan seksama video kami selanjutnya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satibi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran sastra. Aliran sastra berasal dari kata stroming, bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham, ditimbulkan karena menentang paham-paham yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Sri Rezeki Puspitawati akan membacakan materi tentang realisme. Pengertian realisme. Realisme adalah aliran karya sastra yang berusaha menggambarkan atau memaparkan atau menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Aliran ini umumnya lebih objektif, memandang segala sesuatu atau tanpa mengikut sertakan perasaan. Menurut Meyer Howard Abram, dalam kamusnya yang berjudul Glossary of Literary Terms, menyebutkan bahwa realisme digunakan dalam dua pengertian, yaitu 1. Untuk mengidentifikasikan gerakan sastra pada abad 19, khususnya prosa fiksi. Kedua, menunjukkan cara menggambarkan kehidupan di dalam sastra. Fiksi realistik sering dioposisikan dengan fiksi romantik. Di dalam romantik disajikan kehidupan yang lebih indah, lebih berani, mengambil resiko, dan lebih heroik daripada yang nyata. Ciri-ciri realisme yaitu 1. Mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang banyak. Kedua, menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Ketiga, karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Keempat, realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis ala romantisme. Kelima, memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. Keenam, tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah atau pakaian mahal seperti kaum bangsawan. Ketujuh, objektif terhadap kaum atas dalam artian tidak hanya kebaikannya saja yang diperlihatkan. Misalnya, mengangkat peristiwa tragisnya perang yang hasilnya oleh permainan politik kelas atas melalui penggambaran pion-pion kecil di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Bayhaki. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan akan menjelaskan pengertian dari ekspresionisme.
Ekspresionisme adalah mengekspresikan pandangan seni mereka atau emosi secara kuat. Ekspresionisme merupakan suatu gerakan yang dirancang secara baik dan ciri utamanya yaitu pembentukan melawan tradisi realisme yang baik dalam hal pokok persoalannya maupun gayanya. M.H. Abrams menyatakan gerakan sastra dan seni di Jerman mulai mencapai puncaknya pada tahun 1910 sampai 1952. Ciri-ciri ekspresionisme ada 6. Yang pertama ada tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis. Yang kedua yaitu teknik gambar yang tampak naif, namun komposisinya tetap rapi. Yang ketiga ada mementingkan ekspresi individu seniman daripada peniruan alam. Yang keempat ada menggunakan warna sebagai simbol suatu hal bukan pewarna objek. Yang kelima ada menolak ideologi modern yang berlebihan yang tidak memanusia. Yang keenam ada mencemaskan keorisinalitasan seniman terhadap imitasi alam. Contoh ekspresionisme yaitu ada puisi berjudul Aku dan Doa karya Chairil Anwar. Selanjutnya ada impresionisme. Impresionisme adalah aliran kesusastraan yang memusatkan perhatian pada apa yang terjadi dalam batin tokoh utama. Impresionisme lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh kepada perasaan daripada kenyataan atau keadaan sebenarnya. Dalam kamus Current Literary Terms A Concise Dictionary, A.F. Scott menyatakan bahwa impresionisme merupakan cara menulis karangan dengan cara menyajikan kesan-kesan atau impressions dari pengarangnya. Ciri-ciri impresionisme. Beberapa ciri atau kehadiran suatu hal yang membuat karya seni rupa menjadi aliran impresionisme adalah sebagai berikut. 1. Gambar pada lukisan tidak detail. Hanya impresi saja yang tampak mirip jika dilihat dari jauh. 2. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. 3. Fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya dibandingkan subjeknya sendiri. 4. Menggunakan sapuan kuas kecil yang disebut dab yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. 5. Marka kuas pada lukisan cenderung tampak tidak ditutup-tutupi. 6. Tidak menggunakan warna hitam.
Pengertian determinisme. Istilah determinisme berasal dari doktrin filsafat yang menyatakan bahwa setiap kejadian atau peristiwa itu ada penyebabnya. Dalam sastra, determinisme mencoba menggambarkan tokoh-tokoh cerita dikuasai oleh nasibnya, sehingga tokoh tersebut tidak sanggup dan tidak mampu lagi keluar dari takdir yang telah jatuh pada dirinya. Bentuk-bentuk determinisme teknologi yaitu: 1. Normatif. Kedua, penting secara logis konsekuensi yang tidak disengaja. Contoh determinisme adalah novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah oleh Hamka. Selanjutnya yaitu pengertian romantisme. Romantisme adalah aliran yang mengutamakan perasaan dan objek yang dikemukakan tidak lagi asli, tetapi telah bertambah dengan unsur perasaan si pengarang. Cirinya yaitu minat pada alam dan hidup yang sederhana, serta tindakan dan pengungkapan pikiran. Pengikut aliran ini menganggap imajinasi lebih penting daripada aturan formal dan fakta. Ciri romantisme. Romantisme tidak dapat diidentifikasi dengan suatu gaya, namun memiliki ciri umum yang seragam. Cirinya yang pertama ada imajinatif, yang kedua ada subjektif, yang ketiga ada intensitas emosionalnya tinggi, yang keempat ada pencitraan atau suasana seperti mimpi, yang kelima yaitu menggambarkan perasaan kuat yang tidak rahasia atau bisa menggunakan perumpamaan dan simbol. Contoh dari romantisme ada puisi karya Khairil Anwar, puisi Asrul Sani, Siti Nurbaya, karya Mara Rusli, dan Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari pemaparan materi kelompok kami. Ya, untuk teman-teman jika ada yang kurang jelas dan belum dapat dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar atau di WhatsApp grup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai